Oke, kembali lagi di podcast basa-basi banget nih. Aduh, mana nih para pendengar-pendengar kaum-kaum rebahan, kaum-kaum yang jenuh di rumah gitu ya. Nah, untuk atau gimana ya? Untuk memulainya. Gini deh, saya mau ngebahas tentang sesuatu nih. Kalian pernah nggak sih kepikiran gitu? Kalian tuh udah bosan gitu ya sama ya kehidupan kalian yang yang biasa-biasa aja gitu, yang apa ya, dia bilang tuh kalian tuh udah berusaha maksimal tapi effort ke kaliannya tuh nggak ada gitu, dan kalian tuh kayak lihat orang lain tuh, hmm, kok bisa gitu ya, orang-orang tuh bisa kok orang apa enak gitu ya, kehidupannya uang banyak, cewek ada, padahal tuh kayak di rumah aja gitu. Tuh kalian tuh kayak merasa tuh kalian tuh udah jenuh dengan kehidupan kalian sendiri, dan kalian tuh pasti pasti sih pernah kalian berpikir untuk mencoba menjadi apa ya, orang lain gitu. Nah, di episode kali ini saya bakal bahas nih tentang untuk mengenal diri kalian sendiri itu kayak gimana gitu. Nah, kunci prosesnya, kunci proses pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri, cuy. Jadi kalian tuh harus tahu gitu ya, kalian tuh sukanya apa, hobinya apa, kalian tuh ingin menjadi apa untuk di masa depan. Kalian tuh harus tahu gitu, cuy. Kayak gini. Ini tidak hanya berlaku bagi keberhasilan di bidang karir aja, cuy. Nah, mereka juga di berbagai bidang nih dalam kehidupan. Contohnya kayak keluarga, sosial masyarakat, dan juga spiritual. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Dia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Nah, kan sekarang tuh kayak banyak banget gitu ya. Orang-orang tuh suka nggak tahu gitu ya hobinya apa, kalian dia tuh apa tuh, apa gitu. Kayak contohnya ada guru yang nanya nih, kamu udah bikin apa nih selama pandemi gitu. Nah, apa sih, ada satu tuh yang bikin susah orang tua. Cuma bisanya bikin susah orang tua. ah dengan demikian tuh ini lebih mampu menemukan makna dan kepenuhan dari hidupnya, cuy. Nah, kayak gitu ya. Dan ini saya dapat apa ya, bisa dibilang dapat infonya itu dari insen.co.id. Dan pertama yang kita harus lakukan adalah metodenya. Metode ada banyak metode nih mengenal diri sendiri. Salah satunya dengan mengisi kuesioner. Apapun bentuknya yang dipilih, tuntunan dasar adalah seseorang harus jujur pada diri sendiri. Ambil contoh ringannya aja nih. Banyak orang yang tidak jujur saat mengisi kuesioner mengenai dirinya, terlebih lagi bila hasil kuesioner tersebut dinilai oleh pihak lain. Mereka mengira dengan menulis jawaban yang ideal, mereka akan mendapat hasil penilaian yang baik. Padahal mereka sedang membohongi diri mereka sendiri yang justru menggagalkan proses pengembangannya. Penyebab utamanya adalah karena banyak orang bersikap untuk memenuhi harapan orang lain. Ketidakjujuran dan ketidakmampuan untuk bersikap apa adanya membuat mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Ya, banyak kayak gitu ya. Jadi, jujur sama diri sendiri aja itu tuh susah, cuy. Kalian ngebohong aja, sering ngebohong diri sendiri gitu loh, berbohong sama diri sendiri, gimana kalian sukses gitu. Terus juga banyak orang tuh kayak apa ya, dia mementingkan kalau tindakan gue tuh harus dilihat sama orang lain, cuy. Padahal kan enggak gitu, kalian melakukan sesuatu tersebut ya harusnya buat diri kalian sendiri aja. Orang lain mah cuman bisa apa ya, mengkritik doang gitu. Karena ada kutipan nih, hidup itu Tuhan yang Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, orang lain yang komentarin aja. Nah, terus di sini ada pentingnya nih kejujuran terhadap diri sendiri. Sering kalian menjadi jujur pada diri sendiri terasa menyakitkan. Banyak orang merasa mandak dalam karirnya. Mereka menganggap orang lain dan lingkungan sebagai sumber kegagalan. Mereka mengingkari bahwa penyebabnya justru berasal dari dalam diri mereka sendiri. Di lain pihak, sering kali pula orang tidak mampu jujur pada diri sendiri karena salah dalam memahami keberhasilan yang sedang diraihnya.
Banyak orang berhasil lalu mengira mampu melakukan apa saja. Mereka mengembangkan kedua belah lengannya lebar-lebar dan menyangka akan berhasil di semua hal. Mereka tak mampu mengakui bahwa ada batas-batas yang tak mungkin dilalui. Jujur pada diri sendiri adalah bersedia untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Mengenai diri sendiri, belajar untuk menilai dan memahami diri sendiri dengan pikiran jernih tanpa dibebani dengan prasangka, harapan, ketakutan, dan perasaan-perasaan lain. Ya, jadi kayak apa ya? Banyak orang tuh jujur tuh emang pahit, cuy. Dan itu benar ya. Jujur tuh pahit, tapi ya gimana, cuy? Namanya hidup ya. Hidup itu banyak rintangan, cuy. Banyak banget hambatan yang banget rintangan. Karena kalau banyak tantangan itu catering. Receh banget, receh banget. Nih, terusnya nih ada memaafkan segala sesuatu yang telah terjadi dan menerima sebagai adanya dengan hati lapang. Nah, ini agak berat nih karena banyak orang tuh susah memaafkan, cuy. Apalagi ya, sudah menyakiti hati kita, perasaan kita yang kayak gitu-gitu. Tapi ya gimana, cuy? Harus jadi pribadi yang baik gitu ya. Nah, memang agak sulit sih memaafkan semuanya yang terjadi gitu ya. Seperti memaafkan orang yang telah menyakiti kita, cuy. Nah, mereka harus menumbuhkan nih sifat untuk melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri agar mampu memahaminya dengan baik. Proses ini adalah keterampilan yang harus diasah terus menerus, jadi nggak langsung instan jadi, cuy, sebenarnya. Pada awalnya selalu terasa berat sih, karena sebelum bertindak seseorang harus mengkomunikasinya terlebih dahulu dengan dirinya sendiri. Apakah ini adalah sesuatu yang sesuai dengan saya lakukan? Apakah ini benar menjadi keinginan diri saya? Dengan kata lain, mengenal diri sendiri adalah proses membangkitkan kesadaran diri, dan bagian terberat dalam proses ini adalah belajar untuk disiplin. Nah, selanjutnya disiplin tuh kayak gimana sih? Nah, disiplin untuk diri sendiri ini, bukan bukan untuk orang lain, cuy, tapi untuk diri sendiri. Dan apa ya, banyak orang mengartikan diri sendiri itu tuh kayak untuk semuanya sendiri gitu loh, cuy. Jadi kayak menjadi diri sendiri melalui proses mengenal diri adalah menumbuhkan pengendalian diri, karena dalam mengembangkan dirinya seseorang harus senantiasa berjalan pada potensi yang dianugerahkan pada dirinya gitu, cuy. Selain itu, banyak orang yang menjadi apa yang dikatakan orang lain dan menganggapnya itu sesuai dengan dirinya. Yang perlu disadari adalah setiap orang itu berbeda dan unik. Jadi kalian tuh nggak bisa sama ratakan gitu. Kalian suka A, orang lain juga harus suka A, dan itu nggak bisa. Karena selera orang itu beda-beda, cuy. Tak ada yang sama ya. Mereka dianugerahi sama kemampuan, potensi, dan bakat yang berbeda-beda, cuy. Kan sekarang banyak tuh profesi banyak ya. Tugas manusia adalah melakukan semua itu untuk kemajuan kehidupan ini. Tujuan mengenal diri untuk mengembangkan karir ada mengenal apa potensi, bakat, kemampuan, keterampilan yang ada pada diri sendiri agar bisa digunakan untuk kemajuan karir karir di bidang kalian, cuy. Dan ingin menjadi apa, dan mengenal diri sendiri itu akan apa ya, kalian tuh tahu gitu passion kalian tuh kayak gimana, mau kemana, kalian sukanya apa, kayak gitu. Dan ini nih kegiatan alternatifnya nih, saya untuk mengenal diri ada kegiatan alternatifnya nih. Ambil waktu senggang, cuy, ya, cari suasana yang tenang, persiapkan diri Anda untuk melakukan kegiatan ya nggak lama lah, 30 menit cukup kali ya untuk melakukan, untuk apa aja, kayak nonton film, atau jangan biarkan emosi Anda terlibat gitu loh. Berusaha untuk menerima apa yang telah terjadi. Bila Anda menafsirkan apa yang mungkin terlintas dalam kegiatan ini, maka anggaplah bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia, selalu bertujuan dan baik bagi pengembangan diri, cuy, kayak gitu. Nah, terus berjalan di atas potensi dan bakat diri selalu berkait erat dengan kebahagiaan dan gairah hidup. Bila Anda benar-benar mengerti sesuatu yang sesuai dengan potensi, bakat akan menumbuhkan kegembiraan dan energi yang luar biasa besar.
kayak gitu cuy. Jadi kalian tuh ngelakuin apapun kalian suka gitu, walaupun sekarang tuh kebanyakan orang tua tuh gak ngerti gitu ya orang anaknya tuh suka apa, karena orang tuanya tuh kan khususnya orang Indonesia tuh biasanya ingin anaknya itu jadi PNS. Ya kayak gitulah, cuman nggak semua orang tua kayak gitu sih, beberapa aja. Mengenal diri sendiri bukan sekedar mengenal nama, alamat, usia, dan apa yang tercantum dalam kurikulum vitae. Mengenal diri sendiri adalah proses dan hubungan timbal balik antara seseorang dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, orang terbiasa untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka mengembangkan berbagai cara komunikasi efektif dengan orang lain demi tercapainya tujuan tertentu. Demikian pula komunikasi timbal balik yang baik dengan dirinya sendiri. Kayak gitu cuy. Nah untuk kesimpulannya nih, tentu nggak akan cukup sih. Maksudnya eh yang saya sebutin di atas tuh nggak akan cukup buat kalian lebih mengenal diri sendiri. Kalian bisa eh ya itu sekarang tuh udah banyak banget teknologi ya, udah banyak Google tuh udah gampang banget. Jadi kalian udah bisa browsing lah kayak gitu-gitu. Karena mengenal diri sendiri tuh bukan proses yang apa ya, yang instan jadi gitu kalian dengan membaca bisa jadi mengenal, tapi proses yang terus berjalan hingga akhir. Akhir mana? Ya akhir hidup kalian lah, bukan hidup orang tua kalian. Namun setidaknya dengan sedikit demi sedikit menguak apa yang ada dalam diri, akan menemukan sesuatu hal aturan sederhana bahwa hanya menjadi diri sendirilah seseorang menemukan kebahagiaan sejatinya. Pengembangan diri sendiri semestinya bertujuan untuk menemukan kebahagiaan diri sejati, bukan yang lain. Kayak gitu cuy. Dan untuk apa ya, saya punya nih satu lagu untuk kalian rekomendasi, yaitu lagu Thousand Foot Crutch yang judulnya Be Somebody. Itu lagu yang cocok buat kalian yang bisa dibilang tuh nggak pede atau nggak pede dengan diri sendiri, atau kalian yang tidak mengenal diri kalian sendiri dengan baik cuy. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu.